Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rabiatul Aulia Abijaya dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video ini saya akan membahas tentang pengertian dan pembagian mutlak dan muqayyad untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ulumul Quran dari dosen pengampu Ustazah Agusriani Muzayyana. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang pertama, definisi mutlak dan muqayyad. Yang kedua, pembagian mutlak dan muqayyad itu ada 4. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Yang kedua, sebabnya sama namun hukumnya berbeda. Yang ketiga, sebabnya berbeda namun hukumnya sama. Yang keempat, sebab dan hukumnya berbeda. Ya, yang pertama, definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat atau dalam suatu kelompok tanpa suatu gojet atau pembatas. Jadi, ia hanya menunjuk kepada satu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompoknya tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakiroh. Adapun muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan gojet atau batasan seperti kata-kata raqobah atau budak yang dibatasi dengan iman dalam ayat. Selanjutnya, pembagian mutlak dan muqayyad ada 4. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Maka dalam hal ini, hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat-ayat yang berbentuk muqayyad. Contoh, Surah Al-Ma'idah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah berbentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah dam yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Contoh muqayyad yaitu ayat yang artinya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, dan darah di sini yang artinya darah-darah yang mengalir. Jadi di situ ada suatu batasan yaitu darah yang mengalir. Yang kedua ialah sebabnya sama namun hukumnya berbeda, seperti lafaz tangan dalam wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudhu dibatasi sampai dengan siku-siku. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sedangkan membasuh tangan dalam bertayamum tidak dibatasi atau mutlak sebagaimana dijelaskannya dalam firman-Nya. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, atau sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam hal ini, ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun, Imam Al-Ghazali menukil dari ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad, mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Jadi sebabnya itu adalah membasuh tangan dalam wudhu dengan air dan tayamum ini sama diwajibkannya, namun dalam hukumnya berbeda. Contohnya, dalam wudhu itu ada batasan, akan tetapi dalam tayamum tidak ada batasan. Yang ketiga ialah sebabnya berbeda, tetapi hukumnya sama. Dibagi 2 bentuk. Yang pertama, tauqid hanya 1. Misalnya, pembebasan budak dalam kafaroh. Pembebasan budak beriman dalam hal pembunuhan yang tidak disengaja. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Pembebasan budak secara mutlak dalam hal zihar dan kafaroh sumpah. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Dalam hal ini ada 2 pendekatan yang berbeda di tengah para ulama, yaitu di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang kedua, taqyid berbeda. Misalnya dalam kasus puasa kafaroh, untuk kasus kafaroh pembunuhan dan zihar, maka di sini ditentukan untuk berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Quran Surah An-Nisa
ayat 92 dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 4. Untuk kasus kafaroh atau haji tamattu, maka di sini ditentukan untuk berpuasa secara terpisah-pisah. Quran surah Al-Baqarah ayat 196 ayat 196. Dan yang terakhir adalah sebab dan hukumnya berbeda. Contoh, lafaz tangan dalam tata cara berwudu dan lafaz tangan dalam pencurian. Dalam berwudu, ia dibatasi atau dimutlakkan sampai ke siku-siku. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Sementara dalam pencurian, lafaz tangan tidak dibatasi atau muqayyad. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Maka lafaz mutlak dalam ayat 6 surah Al-Maidah tidak dibawa kepada lafaz muqayyad. Begitu pula lafaz muqayyad dalam surah Al-Maidah ayat 38 tidak dibawa kepada lafaz mutlak, karena sebab dan hukumnya berbeda dan tidak ada benturan dalam hal ini. Sekian materi yang sempat saya bawakan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.